Kalau pertanyaan gini Pak, teman-teman seandainya yang CB nih, yang R ya, pengen ya kasarannya pengen modifikasi lah R-nya menggunakan suspensi ini bisa nggak sih Pak kira-kira? Kalau dari dapur pacu dalamnya komponen ada berbeda nggak? Ini teman-teman kan pengen nanya nih Pak. Yang pertama satu nih Pak. Ini motor kan adventure. Pastinya nanti teman-teman pasti akan ya biasanya akan naruh kayak box dan sebagainya. Nah, ini pertanyaan gini Pak, apakah ada penguat di bagian subframe-nya atau bagaimana? Sudah dites belum kekuatan dari belakangnya gitu untuk sasisnya Pak? Oke. Ya, jadi bukan cuma yang depan aja yang berbeda, tapi yang di bagian belakang juga berbeda. Oh, belakang beda Pak? Beda, yang Oke, di bagian apa nih belakang. Tahu nggak sampean, sekarang IWB sudah sama Pak Endro. Jadi sosok dari divisi training yang pastinya tahu banget secara teknis motor ini kayak apa. Kenapa tadi IWB jajal enak banget, asli Pak. Enak banget, jadi terkecoh banget. Jadi kita akan oprek sebenarnya perubahan apa yang dilakukan oleh Honda sehingga motor ini bisa seenak ini dan juga sangat stabil. Pak Endro, Ya. jadi Pak, ini teman-teman kan pengen nanya nih Pak. Yang pertama satu nih Pak, Ya. ini motor kan adventure. Pastinya nanti teman-teman pasti akan ya biasanya akan naruh kayak box dan sebagainya. Betul. Nah, ini pertanyaan gini Pak, apakah ada penguat di bagian subframe-nya atau bagaimana? Sudah dites belum kekuatan dari belakangnya gitu untuk sasisnya Pak? Oke, untuk kekuatan maksimum yang digunakan untuk di bagian ini adalah 120 kg. Ya, 120 kg. Namun apabila teman-teman mau memodifikasi ya disesuaikan aja. Disesuaikan dan beratnya kalau bisa ya jangan lebih dari 120 kg untuk bebannya secara keseluruhan. Apabila terpaksa mau nambahkan paling nggak ditambahkan lagi ya, ada tambahkan lagi bracket ke bagian sininya gitu. Jadi kalau memang diberikannya beban yang lebih dari itu. Oh, jadi 120 kg maksimal ya. Berarti kalau sama orangnya ya harusnya kiri kanan jangan ditambah yang lebih daripada itu ya. Kalau ditambah dari itu mungkin harus diperkuat untuk sasisnya gitu ya. Oh, Oke. Terus Pak, dari karakter mesin Pak, saya ngelihatnya nggak tahu kenapa saya kok ngerasa lebih halus ya getarannya. Terus juga kalau karakternya sama sih dari low middle. Nah, kalau boleh tahu apa ada perombakan di bagian sektor mesin Pak? Memang untuk CB 150X ini kita akan mendapatkan powerfulnya di putaran menengah ya, dengan tujuan supaya lebih responsif, lebih powerful di putaran menengah sehingga kita akan lebih nyaman untuk di jalan-jalan yang setidaknya jalan-jalan yang tidak rata atau jalan-jalan yang berbatuan atau yang bad road seperti itu. Kalau dari dapur pacu dalamnya komponen ada berbeda nggak? Dapur pacu ini sepeda motor ini untuk mesinnya basicnya sama dengan CB 150R ataupun dengan CBR 150R seperti itu. Jadi nggak ada perombakan apapun ya? Ada perubahan. Perubahannya hanya di bagian setting ECU-nya. ECU-nya? Ya. Lebih fokus ke putaran menengah. Oke, kalau yang CB fokus kemana Pak? Ya, kalau yang di CB di 150R ya, maksudnya R ya? Ya R, yang R di putaran yang tingginya. Oh gitu. Pak, untuk suspensi Pak, ini kalau kita lihat lebih panjang ya? Betul. Boleh tahu nggak ukurannya, terus triple clamp-nya apa berubah atau berbeda? Oke. Bedanya dengan CB 150R, saya nyebutnya R ya, R sama X ya. Yes, X. Nah, kalau yang R itu panjangnya 735 ya, 735 mili ya. Kalau yang ini di 765 mm. Nah, gitu. Jadi lebih panjang 30 mm dibanding punya yang R. Yang X lebih panjang. Kemudian stroke-nya pun juga lebih panjang. Kalau stroke-nya yang R 120, ya, kalau yang ini stroke-nya adalah 150. Gitu. Okay. Dan lebih lembut. Betul. Lebih lembut dibanding yang R. Seperti itu. Ya, jadi bukan cuma yang depan aja yang berbeda, tapi yang di bagian belakang juga berbeda. Oh, belakang beda, Pak? Beda. Yang Oke. di bagian Apa nih, belakangnya ini juga lebih panjang.
ya. Di bagian belakangnya lebih panjang, ya. Kalau yang R-nya di 299 mili, kalau yang di X ini 324 mili. Oh, suspensi monosoknya juga beda, Beda. springnya. Terus shocknya apa namanya? Panjangnya. Struknya juga beda. Struknya kalau yang R itu Oke. di 50 mili, dan kalau yang ini 60 mili. Gitu. Jadi lebih panjang. Lebih juga panjang. struknya. Ayunannya ya. Ayunannya. Kemudian springnya juga beda. Springnya dia ada dua jenis, yaitu dual reed, ya, rapat dan apa namanya renggang ya. Kalau yang R itu semuanya adalah renggang posisinya. Oh gitu, Ya. ya kelihatan sih dari rapat, atas, atasnya rapat, bawahnya enggak gitu ya. Betul. Oh oke, jadi memang sih saya ngerasa sih belakang masih lumayan stiff ya, mungkin untuk mengakomodasi kalau ada beban ya, biar nggak terlalu ngayun ya. Betul. Kalau depannya mantep banget, Pak. Kalau pertanyaan gini Pak, teman-teman seandainya yang CB nih, yang R ya, pengen ya kasarannya pengen modifikasi lah R-nya menggunakan suspensi ini, bisa nggak sih Pak kira-kira? Kalau menggunakan suspensinya memang bisa plug and play, ya kan. Namun nanti riding positionnya kita akan terpengaruh satu, ya kan, karena ini lebih panjang. Yang kedua, kalau umpama diganti yang lebih panjang, otomatis posisi sepeda motornya kan agak naik seperti ini ya. Nungging atas ke atas, ya kan? jengat gitu. Nah, pada saat di standar samping, otomatis ini agak miring. Oh, agak iya. miring. Iya, Nah, iya. Karena untuk penggantian suspensi depan dan belakang ini lebih panjang, itu juga dipengaruhi oleh nantinya panjangnya main stand maupun side stand-nya. Oh gitu. Nah, jadi ini di bagian main stand-nya juga lebih panjang nih. Oh, stand-nya lebih panjang Pak ini ya? Ya. Oh, jagangnya Cak, wis bawa Cak Ini jebul lebih Cak. panjang, ini juga lebih panjang. Oh. Gitu. Jadi kalau memang ini apa front forknya diganti lebih panjang, ininya nggak diganti lebih panjang, otomatis nanti pada saat di standar tengah ini mepet dengan bagian aspal. Oh, iya bener Gitu. juga sih ya. Ya paham saya. Jadi lebih tinggi, jadi otomatis jadi nanti miring ya. miring banget ya. Iya, ininya miring banget seperti ini. Miring banget ya. miring. Oke. Tapi kalau secara kestabilan handling pasti berubah Pak ya. Kalkulasi kan beda ya Pak ya? Beda, karena mempengaruhi ini kan konsepnya untuk touring, adventure touring, sehingga shock depan dipanjangin, kemudian sudut casternya pun juga berubah. Oh, sudutnya juga berubah. Sudut caster itu mempengaruhi nanti pada saat kita di trek jalan yang lurus, gitu kan, akan lebih nyaman. Nah, sudut casternya berubah karena berubahnya adalah di bagian steering stemnya juga berubah. Nah, itu yang mempengaruhi sudut casternya nantinya. Seperti itu. Sudut caster berubah karena ini motor untuk touring, sehingga di bagian joknya ini pun juga beda. Ini lebih lebar, ya. Di bagian joknya lebih lebar karena untuk berkendara yang jauh, gitu. Oh gitu, Pak. Ya. Kita cari tempat yang kedua aja Pak. Ya? Oke. Panas banget nih, gila. Cak dari depan, gagah banget, lihat sama perhatikan nih. Wih, di. Nyelang gini aja Mas. Biar ini. Iya, yes. Jalan ambrol tenan. Mas, siap. Makasih ya Mas ya. Oke Pak, kita lanjut Pak Endro. Ini kita Oke. panas. Oke Pak. Jadi tadi dari jok Pak ya? Dari jok. Joknya berubah. Karena kan konsepnya untuk adventure touring, sehingga shocknya dipanjangin, kemudian sudut casternya juga dibesarin, supaya lebih nyaman pada saat di jalan yang lurus. Kemudian di bagian joknya pun juga lebih lebar. Oh, joknya ini ternyata juga berbeda Pak ya? Berbeda, ini unsurnya juga iya. beda, kemudian ini lebih lebar. Oh iya, Nah, benar lebarnya juga di ya. sini supaya si pengendara lebih nyaman ya, lebih nyaman pada saat mengendarainya. Oh gitu. Gitu. Berarti Pak mendingan memang beli motornya aja ya daripada Iya. ganti suspensinya ya. Kalau cuma diganti suspensi banyak sekali Iya. ya, yang berubah. Nanti begitu suspensi lebih panjang, mempengaruhi standarnya nggak diganti, otomatis dia akan miring. Miring pada saat mesin dipanasin, otomatis akan mempengaruhi sirkulasi olinya nantinya. Oh, Kalau ngaruh terlalu juga. miring ya, terlalu miring kan otomatis Yes. kan olinya kan ke arahnya ke sana semua. Lalu ke sana ya. Iya. Pak, kalau frame-nya ada yang berubah nggak dibandingkan dengan yang versi R atau Ya, kalau frame basic sama ya. sama Basic basicnya? sama, ada perubahan-perubahan di bagian stay untuk kedudukan body covernya. Ini mounting-mounting untuk Ya, ini ya, mounting-mounting seperti tangki-tangkinya ya. Kalau triple clamp-nya Pak, ini kayaknya beda tak Pak ya? Kalau Ya. lihat triple clamp-nya beda deh kayaknya, crown handle-nya. Yang SIM ini beda. Beda ya? Beda, semuanya beda. Di bagian ini apa namanya top brake atau steering stem itu semuanya beda. Ini yang mempengaruhi
posisi daripada convoke-nya sama sudut casternya. Sudut casternya, tadi sudut caster yang pasti ya. Maaf. Oke, berarti kalau kita bisa simpulkan dari Pak Indro tadi, yang pertama mengenai engine-nya ternyata sama aja, hanya ada ECU-nya berubah, Pro ECU-nya lebih ke middle ya, ke middle-nya, jadi low sampai middle mantap. Untuk top end-nya mungkin bagusannya R. Ya, jadi memang ini untuk yang fun to ride ya. Betul. Jadi fun to ride. Kemudian sasis juga sama saja sebenarnya, cuman perombakan ada di bagian area depan Pak ya. Crown handle-nya berubah, racernya juga beda, termasuk juga ukuran suspensi ya Pak ya. Ukuran suspensinya pastinya berubah, termasuk juga ternyata monoshock saya BB baru tahu juga nih Pak. Ternyata monoshock berubah, saya pikir sama aja ya. Saya berubah ya. Kalau kelistrikan ya ECU tadi Pak ya berarti ya? Betul, kelistrikan ECU. Ya, cuma kalau memang yang lain-lainnya ini adalah lebih panjang kabel-kabelnya. Oh kabelnya, oh iya depannya lebih otomatis panjang. lebih panjang kabelnya, kemudian kabel gasnya, terus kemudian kabel koplingnya ini lebih panjang. Jadi semuanya lebih panjang di sini Cak. Jadi sampai kalau naksir dari suspensi ya malah mumet nanti lo ganti ya, ya Pak ya. Berarti memang lebih baik itu ganti motornya. Pak, tapi gini, saya sih kagetnya gini Pak, tadi saya nyoba ya, itu motor kok berebah banget tuh, kok ngikut itu memang ada special treatment buat suspensinya nggak sih maksudnya? Memang suspensinya ini lebih lembut. Oh lebih lembut, tapi kalau lebih lembut kan teorinya ngayun nih. Tapi saya ngerasa tadi kayak stiffnya tuh dapat gitu, kayak bantingannya. Lembut, jadi disesuaikan untuk karakter motor touring. Depan maupun di belakangnya. Memang kebalikan, kalau umpama yang punyanya R, yang depannya itu lebih keras, ya, yang belakangnya lebih lembut. Oh, oke. Yang ini kebalikan. Jadi ini lebih lembut, yang tengah agak keras gitu. Jadi kalau mengenai engine-nya, businya sama aja ya? Just gandes, oke Pak Indro. Kita jadi itu dari sekilas ya dengan Pak Indro, jadi matur nuwun Pak Indro ya. Pokoknya ini adalah sesepuh kita ya, orang teknis yang memang luar biasa udah lama. Pak Indro matur nuwun Pak ya, sukses selalu. Just gandos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi Cak, itu sekilas informasi bersama semuanya dari Wan Benaran bersama Pak Indro dari Divi Teknis AHM. Semuanya tentang perbedaan daripada CB 150 X Adventure ya. Jadi ini ada dari Bogor ya, jadi kaget sesepuh kita dan semuanya. Pokoknya Cak, intinya kalau sampai suka video ini semua like, share, subscribe, jola di kamar sama sholat 5 waktu karena itu paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Iskandas.